Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan mata kuliah termodinamika 2 ya, secara online. Kali ini kita masuk pada pertemuan 10. Pada pertemuan 10 ini kita melanjutkan materi tentang turbin gas ya. Jadi ini adalah turbin gas bagian kedua. Kalau pada pertemuan 9 kita telah bahas bagaimana suatu siklus Brayton ya, sederhana, kemudian bagaimana perhitungan efisiensi ya, efisiensi thermal baik itu ideal maupun efisiensi isentropik, yang mana kita ketahui bahwasanya efisiensi thermal yang dihasilkan dari turbin gas untuk siklus Brayton sederhana itu masih cukup rendah ya, sehingga untuk itu ada upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan efisiensi daripada siklus Brayton sederhana tersebut. Ya, ada 3 ya yang bisa kita upayakan untuk meningkatkan efisiensi daripada siklus Brayton sederhana, yaitu yang pertama adalah turbin gas dengan regenerator, yang kedua adalah turbin gas dengan reheater ya, atau pemanas ulang, yang ketiga adalah turbin gas dengan intercooler atau pendingin antara. Ya, turbin gas dengan regenerator ini adalah turbin gas yang memanfaatkan panas buang daripada turbin ya. Jadi dari eksos turbin ini gas temperaturnya masih tinggi ya. Energi thermal tersebut bisa digunakan untuk memanaskan udara yang akan masuk ke dalam combustor ya, masuk ke dalam ruang bakar. Jadi di sini dipanaskan terlebih dahulu di regenerator. Ya, kita ketahui bahwasanya untuk meningkatkan kualitas pembakaran ya, itu ada 3T ya. Di antaranya adalah waktu ya, time, bagaimana waktu yang tepat untuk terjadi pembakaran ya, kemudian temperatur. Ya, temperatur ini di sini di set ya, mendekati temperatur pembakaran ya, temperatur penyalaan daripada bahan bakar gitu. Sehingga dengan temperatur yang mendekati temperatur penyalaan diharapkan memang waktu proses pembakarannya, waktu pembakarannya itu berlangsung dengan lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih sempurna. Kemudian adalah yang ketiga adalah turbulensi. Turbulensi ya. Turbulensi itu bagaimana fluida, udara dan bahan bakar itu alirannya itu adalah turbulen. Dengan aliran turbulen maka luas permukaan lebih besar, luas kontak antara udara dan bahan bakar lebih besar, sehingga bahan bakar dan udara lebih cepat mungkin dan lebih cepat terbakar gitu ya. Jadi itu. Jadi dengan adanya regenerator ini tentunya bisa meningkatkan efisiensi yang cukup besar. Di sini efektivitas daripada regenerator itu 60-80% ya, jadi cukup tinggi ya. Jadi efektivitas itu perbandingan antara dengan dan tanpa regenerator gitu ya. Jadi adanya regenerator ini sangat membantu di dalam meningkatkan efisiensi thermalnya ya. Nah, di sini grafik TS diagram untuk regenerator bisa kita lihat di sini ya. Jadi ada proses 1, 2 ya. Kemudian ya
itu adalah angka hisap dan angka kompresi. Kemudian 23 ini adalah terjadinya pembakaran ya dengan adanya regenerator ya, yang tadinya rendah ya, dengan regenerator ini menjadi temperaturnya lebih tinggi ya, lebih tinggi karena kualitas pembakaran lebih sempurna ya gitu. Nah, sehingga untuk mencari berapa besar efisiensi regenerator, kita bisa menggunakan persamaan ini. Efisiensi regenerator sama dengan Hx min H2 ya, ini X nya, kemudian dibagi H4 min H2 ya. Sedangkan kalau inputnya adalah H3 min H4 H3 min Hx ya, maaf, H3 min Hx ya. Tx yang dimaksud di sini adalah temperatur ya dalam setelah melewati kompresor dalam kondisi normal gitu ya, dalam kondisi tanpa regenerator. Jadi di sini terlihat adanya peningkatan temperatur yang sangat besar ya, sangat besar dengan adanya regenerator ini ya, gitu. Dengan meningkatnya temperatur ya dari Tx menjadi T3 ya. Nah, itu dari Tx menjadi temperatur yang lebih tinggi, maka entalpi yang dihasilkan pun akan lebih meningkat gitu ya. Sedangkan Y di sini ini adalah hanya untuk menunjukkan bahwasanya adanya perpindahan kalor ya dari gas hasil pembakaran dari 4 ke Y ya saat keluar daripada regenerator, dan panas diserap dari 2 ke X di sini ya, gitu ya, sehingga ada peningkatan 2 ke X ini ya dengan adanya regenerator ya, dan X itu lebih besar daripada Y ya. Jadi saya ulangi bahwasanya Tx ini adalah temperatur peningkatan temperatur akibat adanya regenerator ya, ini ya. Dengan regenerator itu dari yang di 2 ya pada saat keluar daripada kompresor, maka dengan adanya regenerator meningkat menjadi Tx ya. Jadi Tx itu meningkat, maka Hx tentunya juga akan lebih tinggi daripada H2 gitu ya. Sedangkan reheater ya, di sini reheater ini memanfaatkan gas buang dari turbin ya, temperaturnya masih cukup tinggi, kemudian dia dipanaskan lagi
dipanaskan lagi ya, dimasukkan ke dalam reheat combustor ya. Nah, di sini dipanaskan lagi sehingga temperaturnya meningkat ya. Jadi dari 3 menjadi A ya, itu ya, keluar di turbin tingkat pertama ini ya, tingkat pertama. Kemudian dia dipanaskan lagi di reheat sehingga temperaturnya meningkat menjadi B gitu ya. Yang seharusnya 3 ke 4 aksen, nah ini dapat 2 kali kerja ya, 3A dan 4B ya. Jadi ada 2 kali kerja ya, 3A dan B4 ya. Jadi daya yang dihasilkan tentunya lebih tinggi karena kurva isobariknya divergen ya. Selanjutnya yang ketiga adalah cara meningkatkan efisiensi ya, performa daripada turbin gas itu kita bisa memanfaatkan intercooler atau pendingin antara ya, pendingin antara. Jadi setelah melewati kompresor stage 1 ya, maka dia didinginkan temperaturnya ya. Jadi di sini ada kalori yang dibuang. Jadi kalau kita lihat di sini dari 1 ke C itu meningkat temperaturnya ya. Kemudian dengan intercooler C ke D ini ya, C ke D ini temperaturnya menurun ya, temperaturnya menurun ya. Dengan menurun ya, entropinya kalorinya terbuang ya. Ini secara tidak langsung ada pertukaran kalor sehingga digambarkan di sini entropinya turun gitu ya. Sebenarnya bukan entropinya turun tapi berpindah gitu ya, karena adanya alat penukar kalor, dalam hal ini adalah intercooler. Nah, setelah dari intercooler di D, maka dikompres kembali ya, temperaturnya meningkat ya, gitu. Nah, kenapa digunakan intercooler? Tujuannya adalah agar dengan temperaturnya yang turun, maka kerapatan udara ya itu juga lebih rendah, lebih kecil ya. Sehingga dengan kerapatan udara yang lebih rendah, massa udara yang dimasukkan ke dalam kompresor itu bisa lebih besar gitu ya. Tujuannya adalah sebenarnya di massa ya, massa udara ya, massa udara ya, mass air ya. Massa udaranya bisa lebih besar ya. Kalau massa udara yang lebih besar, maka energi yang dihasilkan pun akan lebih besar ya. Nah, dengan memadukan regenerator ya, kemudian reheater ya, dan intercooler, diharapkan memang akan terjadi peningkatan daya ataupun efisiensi pada turbin gas ya. Gitu. Jadi kalau digambarkan di sini ada beberapa proses ya. Di sini ini adalah intercooler ya. Kemudian setelah itu ada regenerator ya. Dan ada reheat ya. Ada reheat. Nah, ini diharapkan efisiensi dan daya yang dihasilkan turbin gas
lebih tinggi. Ya, selanjutnya adalah siklus kombinasi ya. Siklus kombinasi ini memadukan antara siklus Brighton ya pada PLTG ya, kemudian siklus Rankine pada PLTU ya. Jadi seperti yang kita ketahui, PLTG itu gas buangnya di sini masih tinggi ya. Temperaturnya itu masih lebih dari 500 derajat Celcius ya. 500, kurang lebih 500 sampai 600 derajat Celcius ya. Nah, ini masih sangat tinggi ya. Salah nunjuk ya. Yang di sini ya. Nah, ini masih sangat tinggi, sehingga panas ini digunakan untuk memanaskan air pada PLTU ya. Jadi kalau di sini ada pompa, ini berarti kan air ya. Air. Jadi fungsinya di sini hampir sama dengan boiler ya. Kalau di PLTU kan disebut boiler ya, boiler. Nah, di PLTGU ya, yang mengcombine antara pembangkit listrik tenaga uap dan gas, ini disebut HRSG, Heat Recovery Steam Generator ya. Jadi memanfaatkan gas buang daripada panas turbin gas yang masih tinggi untuk menggenerate uap ya, merubah fase dari cair menjadi uap untuk kerja turbin pada PLTU ya, pada turbin uap ya, seperti itu. Sehingga dayanya tentunya meningkat ya. Kita ketahui bahwasanya kerja turbin gas itu efisiensi rendah karena back work ratio yang tinggi gitu ya, tinggi ya, yang tinggi, sehingga untuk meningkatkan efisiensinya yaitu memanfaatkan panas tadi ya, panas buangnya untuk kerja ke pembangkit tenaga uap ya. Tadinya hanya 30 sampai 40 meningkat menjadi 60% ya. Nah, ini tentunya peningkatan yang cukup signifikan ya. Gitu. Jadi hampir semua pembangkit listrik tenaga gas saat ini memang sudah menjadi PLTGU ya. Karena PLTG sendiri ketika berdiri sendiri itu sangat tidak menguntungkan ya. Pertama, efisiensi rendah. Kedua, ya efisiensi termal rendah. Yang kedua adalah biaya operasional yang tinggi ya, biaya operasional yang tinggi. Karena dulunya bahan bakar gas murah, sekarang mahal ya. Kemudian yang ketiga, temperatur gas buang itu masih sangat tinggi ya. Jadi kalau T-out tinggi, maka efisiensi termal itu rendah gitu ya. Nah, sehingga bagaimana agar kita bisa memanfaatkan temperatur out ini ya untuk proses di dalam sistem, sehingga efisiensi yang rendah ini ya bisa meningkat gitu ya, meningkat gitu. Nah, itu harapannya ya, seperti itu. Nah, back to tadi ya, peningkatan kemampuan siklus Brighton dengan adanya intercooler, adanya generator, modern reheater ya, itu diharapkan memang dapat meningkatkan daya dan efisiensi termalnya. Nah, ini kalau dilakukan secara berulang
ini ada intercoolernya, banyak intercooler istilahnya gitu ya. Kemudian banyak reheater ya. Nah, ini akan mirip sekali dengan siklus Carnot ya. Ini siklus Carnot itu ya. Nah, ini siklus Carnot ya. Ini siklus Carnot. Jadi sangat mirip dengan siklus Carnot yang memiliki efisiensi tertinggi gitu ya. Dalam suatu sistem thermal itu efisiensi mesin Carnot ini, siklus Carnot ini paling tinggi, sehingga diharapkan dengan banyaknya regenerator, intercooler, reheater ini bisa mendekati siklus Carnot. Diharapkan efisiensinya juga menjadi tinggi. Nah, ide ini disebut siklus gabungan atau siklus Erikson ya, siklus Erikson. Nah, efisiensi siklus Erikson itu ini ya. Efisiensi termalnya 1 minus T1 per T3 ya. Ya. Tapi tentunya ini ada konsekuensinya ya. Dengan banyaknya intercooler, reheater, kemudian regenerator, ini tentunya dari sisi investasi biaya yang dibutuhkan itu juga semakin besar gitu ya, sebanding gitu ya, ada uang ada barang gitu. Nah, ini PP diagram dan TS diagram proses Erikson, jadi hampir sama dengan siklus Carnot ya gitu. Jadi idenya dari sana, jadi dari siklus Brayton yang disempurnakan ya dengan beberapa alat tambahan ya. Ya, demikian materi yang bisa saya sajikan. Untuk selanjutnya sebagai bahan latihan, maka Anda bisa mencoba melatih ya dan lebih memahami materi ini dengan latihan-latihan soal yang ada di buku Moran Shapiro ya, Fundamental of Thermodynamics, di mana prinsipnya hampir sama ya, makanya di sini tidak saya jelaskan lebih jauh. Hampir sama dengan Otto ataupun mesin diesel, yang mana pada kajian termodinamik ini kita menggunakan udara sebagai gas ideal untuk fluida kerjanya ya. Jadi pakai tabelnya sama ya, yaitu tabel A22 ya, untuk udara sebagai gas ideal. Ya, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.